qala Syekh Imam Nusrun bin Hasan al-Burqinani di qasidatin lahu ista'in Nasr bin Hasan fi kulli ilmin yahtazin dhaka alladhi yunsil hasan wa ghayruhu la yu'taman. Wa Syekh Imam al-Ajal Jalaluddin Umar bin Muhammad an-Nasafi fi ummi waladin lahu syi'run salamun ayyamtni bi dharfiha wa lam tuqaddiha wa lam tuqaddiha sabatni wa sabat fatatun malihatun tahayyat awhamu fiha wa qultu darini wa a'tadini fa innani shaghaftu bi tahsil al-ulum wa kashfaha wa li fi talab al-fadl wal ilm wal tuqa عن بناء الغانيات وعرفها. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dalam kajian kita dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang sekarang dengan Syekh Ibrahim bin Ismail Al-Jarnuji, dan bagaimana hal-hal yang menguatkan hafalan dan yang menghilangkan hafalan, banyak melupakan hafalan. Ini dibahas kemarin dalam pembahasan sifat warak, menuntut ilmu sangat-sangat diperhatikan. Sekarang juga pembahasan tentang hal-hal yang mewariskan hafalan yang kuat dan hal-hal yang bila menghilangkan hafalan, melupakan hafalan kita. Faslun fi majurikul hifdha wa fi majurisun nisyan. Pembahasan pada apa-apa yang mewariskan hafalan dan pada apa-apa yang menghilangkannya, melupakannya. Wa aqwa asbabil hifdhi al-jiddu wal muwadhabah. Dan sebab yang utama di dalam menghafal itu adalah kesungguhan dan tekun. Wa taqlilul ghidha, dan sedikit daripada meminimalisir daripada asupan makan. Wa salatul lail, bangun malam, salat malam. Wa qiraatul Quran, baca Al-Quran. Min asbabil hifdhi, dari sebab-sebab kuatnya hafalan. Gila laisa syai'un azyada li hifdhi min qiraatil Quran. Katakan tidak ada sesuatu yang lebih kuat di dalam menghafal daripada membaca Quran dengan kita memandangnya. Dan ini terbukti orang-orang yang hafal Quran kuat hafalannya. Seringnya dia baca Quran dan menghafal Al-Quran, kasih kekuatan hafalan mudah. Kalau orang menghafal Quran, gampang ngapal hadis, gampang ngapal itu, gampang ngapal syariat, gampang, mudah sekali. Dan kekuatannya dikasih beda-beda tergantung orang yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia bersih pikiran dan hatinya, cepat hafal Quran. Dan cepatnya banyak yang nggak masuk akal. Ada yang berapa hari, ada yang berapa bulan. Dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran itu aktaru tasaru'an hifdhi, cepat, aktaru hifdhan, aktaru sur'atan fi zawali, cepat hafalnya, cepat hilang, mudah hafalnya, juga hilang. Kalau orangnya kotor, batinnya kotor, pikirannya kotor, kasih mau cepat hilang dari hati. Banyakkan orang-orang yang tukang maksiat, cepat hafalannya hilang dari diri. Karena kalau Allah, karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pantas ditaruh di orang-orang yang kotor pikirannya, perbuatannya maksiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling kuat dikatakan di sini, paling kuat untuk hafalan sebabnya adalah membaca Quran secara memandang. Pokoknya ada cara menghafal yang paling tinggi. Dia mandanginnya dulu, mandangin, baru dibaca, mandangin, baru dibaca. Itu lebih kuat daripada ngoceh-ngoceh. So cepat ngapalin. Ini orang yang mandang, baca pelan-pelan, mandang,
yang menghafal itu lebih kuat ya. Wa qira'atul Qur'an nadharan afdal li qauli sallallahu wasallam, dan membaca Quran dengan memandang itu lebih afdal bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul amal ummati qira'atul Qur'an nadharan. Paling afdal dari amalan-amalan umatku adalah membaca Quran dengan cara memandang dalam keadaan karena semuanya berpahala, pendengarnya setiap huruf pahala, suaranya setiap huruf pahala, pendengarannya mendengar setiap hurufnya pahala. Shaddad bin Hakim, Shaddad bin Hakim melihat sebagian saudaranya, ba'dhu ikhwani, sebagian saudara-saudaranya, ba'da wafatihi bil manam, setelah meninggalnya di dalam tidurnya, di mimpi melihat saudaranya. Faqala li akhihi, dia mengatakan kepada saudaranya, ayu syai'in wajadtahu anfa', apa yang paling kau temukan lebih bermanfaat untukmu? Qala qira'atul Qur'ani nadharan, baca Quran dalam keadaan memandangnya. Wa yaqulu 'inda rabbil kitab, dan dia ketika mengangkat Al-Quran baca Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al-azizil alim, adada kulli harfin kutiba aw yutab abadal adilin, wa dahril dahilin, wa yakunu wa dahril dahilin. Yang kita baca Quran, kita baca Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al-azizil alim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al-aziz al-alim, ala kulli harfin kutiba aw yutab abadal adilin wa dahril dahilin. Baca Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al-aziz al-alim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al-aziz al-alim, adada kulli harfin kutiba aw yutab abadal adilin wa dahril dahilin. Mengajarkan kita untuk membacanya. Kita baca Quran, baca berzikirnya. Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al-azizil alim, adada kulli harfin kutiba aw yutab abadal abidin wa dahril dahilin. Dengan nama Allah, Maha Suci, segala puji bagi Allah, dan Tuhan selain Allah, dan Allah lah yang Maha Besar. Tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Mengetahui. Adada kulli harfin, sejumlah seluruh huruf kutiba aw yutab, yang telah ditulis atau yang akan ditulis, abadal abidin, selama-lamanya, wa dahril dahilin, dan sepanjang masanya. Pahalanya luar biasa. Jumlah huruf yang akan ditulis, dan yang telah ditulis, dan yang akan ditulis. Banyak yang mau dicetak atau yang belum dicetak, selama-lamanya, sepanjang masanya sampai hari kiamat. Wa yaqulu ba'da kulli maktubatin, bagi orang yang menghafal Quran itu ingetin Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al-azizil alim, adada kulli harfin kutiba aw yutab abadal abidin wa dahril dahilin. Jangan nanya lagi mau apa. Diajari maksudnya dari amal. Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al-azizil alim, adada kulli harfin kutiba aw yutab abadal abidin wa dahril dahilin. Kemudian wa yaqulu ba'da kulli maktubatin, baca juga setelah sholat wajib. Ini bagi orang yang menghafal Quran. Jadi, amantu billah al-wahidil ahad wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwah. Amantu billah al-wahidil ahad wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwah. Aku beriman dengan Allah, Zat yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan aku ingkar dengan selainnya, aku kufur dengan yang selainnya. Amantu billah al-wahidil ahad, al-wahidil ahad,
lah wa kafartu bima siwa. Amantu billah al-wahidil ahad wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwa. Amantu billah al-wahidil ahad wahdahu la wa kafartu bima siwa. Amalin setiap tapi salat wajib fardu. Wa yuksiru salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak daripada berselawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu dzikrun lil alamin. Bahwasanya itu semuanya adalah zikir untuk alam semesta kita. Ila syi'run, dikatakan di dalam syair, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Imam Syafi'i, aku mengeluh kepada Waqi' gurunya, su'a hifzi, buruknya hafalannya. Dia pernah saya pakai kita. Imam Syafi'i kalau hafal harus tutup salah satu lembar yang terbuka, harus ditutup salah satunya, kanannya atau kirinya. Kalau dia menghafal yang kiri, yang kanan harus ditutup yang kiri. Kalau dia hafal yang kiri, harus ditutup yang kanan. Itu bagi dia apa? Buruk hafalannya. Kalau dibuka dua-duanya, kemana pandangannya dia nyampe, masuk duluan di hafalan. Makin cepat. Kalau kita, otot nggak apa-apa. Buruknya hafalan Imam Syafi'i bukan kayak kita ya. Hafalan Imam Syafi'i terlalu cepat, jadi nggak boleh ngeliat hafal, nggak boleh ngeliat hafal. Makanya harus ditutup salah satunya. Kalau dia buka dua lembar begini, salah satunya harus ditutup. Takutnya apa? Kalau matanya memandang sebelahnya, masuk. Yang ini berantakan ya, sunani. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka guruku memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Fa innal hifdha fadlun min ilahin, karena hafalan itu adalah istimewaan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlullahi la yu'ta li'asi, kelebihan dari Allah, kemurahan dari Allah, keutamaan dari Allah, istimewaan dari Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ali Ma'ruf al-Karsi jika ditanya hal yajib halawatan ma'an halawatan ta'aman man ya'mal al-ma'siyah wala man yahumu biha, apakah dapat orang yang beramal maksiat kelezatan ibadah, kelezatan taat, wala la, tidak akan, wala man yahumu biha, bahkan yang berpikiran untuk beramal maksiat ini akan dapat kelezatan taat. Wasiwak wa syurbul asal, dan bersiwak. Kalau mau hafalan kuat bersiwak. Wa syurbul asal, minum madu. Wa akul kandar. Ini kandar bahasa Turki apa? Kita nggak tahu nih. Kandar apa dalam bahasa Turki artinya apa? Pohon ini. Ini pohon bahasa Turki. Orang Turki tahu nih kandar. Apa yang Anda tahu kan? Anda lihat Pak. Boleh nyari bahasa-bahasa seperti itu. Nari. Ada. Iya, kendang. Nari. Nari. Berarti nari diapain berarti? Dalam bahasa Melayu. Kenari dalam bahasa Melayu.
kenari. Minum makan kenari masukkan sama dengan bukan. Kenari kacang. Ada biji-bijian. Nah, sama burung itu nih. Biji-bijian ya. Ini kan kacang kenari, ada kacang kenari. Masukkan gula. Aku dari syirin zabiba dan makan 21 daripada cismis hamra, cismis yang merah. Kullu yaumin, setiap hari. Ala riqin, sebelum makan. Jadi aku bangun tidur, belum makan cismis 21 biji yang merah, cismis yang merah. Yurisul hifdha, yang mewariskan kekuatan hafalan. Wa yushfi min katsirin min al-amrad, dan dia menyembuhkan daripada berbagai macam penyakit, termasuk ini corona. Jadi menghilangkan balgam, teriak-teriak, dahak-dahak, yang dingin-dingin di badan itu hilangnya dengan cismis. Orang-orang barat bikin anggur, bikin wine, minuman keras. Makanannya dah. Yushfi min katsir min al-amrad wal asqam. Dia menyembuhkan dari berbagai macam penyakit dan luka-luka dalam. Wa kullu ma yuqallilu al-balgham wa rutubat yazidu fil hifdh. Dan setiap apa-apa yang bisa meminimalisir daripada dahak dan sesuatu yang lembab di dalam tubuh, itu yazidu fil hifdh. Dia akan menambahkan dalam hafalan. Jahe, dia memanaskan hangat, sesuatu yang sifatnya dia air panas lagi, terapi air panas yang Profesor Jepang mengatakan air panas lagi setiap hari. Minum air yang terlalu panas banget, sedang-sedang aja minum awal pagi, itu menyembuhkan sebulan, bisa menyembuhkan kanker sebulan, kita rutin begitu, dan kita sebelum masuk apa-apaan bisa menyembuhkan penyakit gula. Cuma memang istiqomah yang susah. Saya berapa hari jalan ke Cariuk, latihan lagi, nyediain air panas di malas gitu. Tapi perubahan banyak. Dari postur tubuh kita juga berkurang, berat tubuh kurang. Yang pagi minum air panas, agak segar, nyaranin itu badan kamu ini minum air panas setiap hari pagi-pagi. Sama dengan Profesor Jepang. Yazidu fil hifdhi wa kullu ma yazidu fil balgham yurithu nisyan. Dan setiap apa-apa yang menambahkan dahak di dalam tubuh, lendir di dalam tubuh, yurithu nisyan, pasti menghambat dari mewariskan kelupaan. Karena itu akan menyebabkan banyak penyakit kan. Orang kalau udah tersumbat jalur pernafasannya, apalagi darahnya banyak lemaknya, udah sarafnya terganggu, pasti penghafalannya jadi kacau, lambat. Wal ma'asi wa kathratud dzunub wal humum wal ahzan fi umur dunya. Wal ma'asi wa kathratud dzunub. Wal ma'asi wa kathratud dzunub wal humum wal ahzan fi umur dunya wa kathratul ashghal wal alaik. Itu juga daripada yang mewariskan daripada sifat lupa, stres, sedih di dalam urusan dunia, banyak sedih dalam urusan dunia, banyak sibuk dalam urusan dunia, ikatan-ikatan dengan orang, itu udah pasti itu melemahkan daripada hafalan. Beda dengan orang yang santai-santai hidupnya, banyak urusannya, tetap hafalan. Tapi kalau banyak pikiran baca wah, kumpul gitu, apa? Ada pikiran
pikirannya terbagi-bagi, yang bisa fokus gitu. Waktu karena annahu la yanbaghi lil 'aqil an yahtam li amri dunya. Dan telah kami sebutkan bahwasanya selayaknya bagi orang yang berakal tidak dia sumpuk dengan urusan dunia. Li'annahu yadur wa la yanfa. Karena urusan dunia itu akan membahayakan dirinya dan tidak membawa manfaat buat dia. Santai aja urusan dunia. Saya hampir bikin komitmen dengan istri saya, kalau enggak urusan 1 miliar jangan pakai marah. Jadi saya marah. Kok masih di bawah 1 miliar ini ya sakit, pusing, berantem, nggak ada urusan jadi marah-marah. Ini kalau belum 1 miliar ini jadi nggak pernah belajar dan teremosi dengan tidak bikin komitmen. Karena mahal nih otak kita, batin kita mahal, hati kita mahal, dada kita mahal. Kalau dia marah-marah, pegel dia juga. Tapi kalau udah nggak urusan 1 miliar jangan marah. Kalau 1 miliar boleh deh kita marah-marah. Nah, nggak mungkin 1 miliar kita hilangin, kita nggak mungkin, jadi nggak akan terjadi itu sifat marah. Kalau lebih mahal badan kita, lebih mahal otak kita, lebih mahal dada kita. Apa yang kita marah-marah, emosi dari kita, marah-marah, buang-buang energi yang nggak bermanfaat. Di amri dunia yang yadur wa yanfa. Hendaklah selayaknya bagi orang yang berakal tidak merasa sumpah. Kalau bahasa Yahtam hamtu banyak ambisi dan dia pegel sendiri ini untuk urusan dunia. Nah, dia membahayakan dan tidak membawa manfaat. Benar banget. Benar kan? Benar banget. Kemudian urusan dunia, hatinya rusak, akalnya rusak, badannya rusak. Kesal nih sama orang ini. Semuanya kacau, pikiran kacau, hatinya kesal, semuanya diisi dengan penyakit yang hati gara-gara urusan dunia aja. Jadi kalau bisa kayak aneh, bikin starting marah tuh di angka yang paling marah jadi gitu. Apa sih segitu? Cair telepon, cair televisi, biasa aja. Oh belum itu M. Jangan dibilangin anak ente, boleh sudah pecahin, anak ente. Yang tahu cuma kita aja, istri kita. Dia senyum aja nih. Kalau ada yang dirusak, kalau ada yang hal-hal yang di bawah 1 M, kita senyumin aja. Jangan marah, ingat. 1 M. Wa humumud dunya la tahlu anil gulmah fil qalbi. Semakin orang tinggi standarnya, semakin dia tinggi dia punya nilainya. Tapi kalau standarnya baru 500.000 dia marah, dia 500.000. Kalau bisa kita 1 triliun nanti, jangan 1 triliun itu boleh marah-marah. Wa humumud dunya la tahlu anil gulmah fil qalbi. Dan ambisi dunia tidak akan kosong dari kegelapan di dalam hati. Pasti kan. Udah otaknya dijejelin iblis, dijejelin syaitan, dijejelin hawa nafsu. Hatinya udah didudukin ya, dikatangin kalau kita bilang. Sama syaitan, iblis, nafsu. Udah pikirannya kotor-kotor aja. Udah bilang. Ambisi yang berlebihan dengan dunia. Nanti nikmat itu syaitan. Memang alatnya dia hanya dunia doang. Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan mengecam kalian dengan kefakiran dunia. Cari dunia itu masih cepat-cepat kerja, cepat-cepat cari duit berubah. Kita sebentar dong ini yang aneh. Wah udah kacau udah otaknya dia. Lalu malah semakin dia jauh dari Allah, semakin dia sulit dari dunia ini. Alhamdulillah. Karena udah pasti nggak bakal bertambah, nggak bakal berkurang rezekinya. Wa humumul akhirah la takhlu 'anil nur fil qalbi. Dan ambisi-ambisi akhirat, keinginan-keinginan akhirat
tidak akan kosong dari cahaya di dalam hati. Nah, ini apa yang kita kerjain, tambahin besoknya. Sekarang berlapis, sekarang tambahin safan, tambahin sunnah apa yang kita isyarat, tambahin duha. Kuliah 2 rakaat, tambahin 4 rakaat. Witir baru 3 rakaat, tambahin 5 rakaat. 5 rakaat, tambahin 7 rakaat. 7 rakaat, tambahin 9 rakaat. 9 rakaat, tambahin 11 rakaat. Udah kelas 11 rakaat, tambahin lagi dengan tahajud. Itu aja. Semakin meningkat kelasnya, semakin tinggi derajatnya insya Allah SWT. Pasti cahayanya lebih banyak di dalam hatinya. Wa yadhhar atharuhu fi shalah, dan akan nampak bekasnya itu di dalam sholatnya. Orang kalau kelihatan hatinya nur, sholatnya khusyuk, sholatnya enak, sholatnya kayak dialog, kayak ngomong, kayak ngeluh, kayak berkeluh kesah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kayak bermesraan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nur yang ada di dalam dirinya. Tapi kalau dia membayangnya udah butek pikirannya selalu pikiran sini, udah ngaco gitu bayangnya. Baru pertama aja udah kadang-kadang ngomong nih, baca apa belum nih? Lupa deh. Dari pertama baru takbir nih, baca iftitah bolak-balik ya. Fatihah kok jadi nyasar-nyasar. Nggak bener tuh, nggak beres otaknya. Banyak apa? Banyak pikiran dunianya di dalam pikiran, di dalam hatinya. Banyak gelapnya daripada cahayanya. Wa yadhhar atharuhu fi shalah, dan nampak bekasnya itu di dalam salat. Wa hammud dunya yamna'u 'anil khair, maka ambisi dunia akan mencegahnya dari kebaikan. Pelit banget. Kenapa? Lu mau sampai bangun dari duit. Mau berbanding pula, bosnya dari pagi sampai pagi lagi baru dapat 200.000, mau ngeluarin 100.000 pakai ya. Buat alat tuh. Berat ya. Hitungannya matang deh. Karena apa? Di sini dunia. Dan yang didapatin ya nggak keluar dari batasan yang Allah sudah takdirkan. Segitu. Jangan kira dengan semangatnya kita pantang-panting nyari dunia akan bertambah di sini. Wah, nanti tani paling kaya, kuli paling kaya. Kenapa? Paling capek. Nggak ada yang lebih capek kayak dari dia balik. Kalau aku nyangkut, udah turun tahu, sawah, udah macam-macam yang dikerjain. Tiba-tiba pulih. Udah rapi, sono rapi, ngangkut, ngangkat semen. Itu hanya pulih untuk bekal di kesian. Kalau yang paling capek ya, dapat rezeki paling banyak, dia paling banyak. Tapi apa? Sekarang dia. Kalau yang duduk di kantoran, yang pencang-pencang kaki, kadang-kadang dia paling banyak begitu. Kadang-kadang pantas juga mau pegang, nggak? Itu orang kaya. Pantas banget jadi orang kaya, tampangnya begini. Cuma begini. Karena rezeki sudah dibagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rezeki yang belum dibagi, kita harus cari. Itu rezeki akhirat nanti. Mesti dicari. Karena nggak bakal ketemu kalau ini nggak cari. Yang nyari aja belum tentu dapat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar cari. Akhirah yahmiluhu alaih wal ishtighal bis salah ala al-khushu' wa tahsil yamna'u 'anil khair wa hammul akhirah yahmiluhu alaih, dan ambisi akhirat akan membawa atas kebaikan-kebaikannya. Alal khusyuk, dan menyibukkan diri dengan sholat atas jalan khusyuk, tanda yang khusyuk. Wa tahsilul ulum, mencari ilmu-ilmu, yuntil ham wal hazan, itu menafikan, menghilangkan kesumpekan dan kesedihan. Lihat pola-pola berilmu, dari ilmunya apa namanya, ya pesantrennya, tapi rezekinya alhamdulillah. Orang tuanya nggak putus, fasilitas dia ada aja, barang paketannya nyampe, ada aja kiriman yang nambah. Nah, dia semakin menuntut ilmu sungguh-sungguh, semakin rezeki orang tuanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak malaikat yang doain keluarga, semakin
bulanan nih belum tentu ditambahin, ya itu udah gaji ente. Tapi orang yang nuntut ilmu kadang-kadang baru 10 hari udah telepon lagi sama orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya juga kesian tambahin, ngirim lagi parcel, ngirim lagi paketan, ngirim lagi amplop, ngirim lagi transferan. Enak orang-orang yang nuntut ilmu. Begitu juga yang majlis-majlisan. Ente dia lebih kaya daripada orang yang sekarang lagi gojek, lagi gimana, udah capek, udah keringat, udah kemana-mana, nggak dapat ntar makanan ente. Ente tinggal duduk doang, dikasih makan, dikasih ilmu. Jadi udah pontang-panting doh, sono, gojek sono, sini, kadang-kadang sering. Buat beli makanan aja nggak bisa. Kama qala Syekh Imam Nasrun bin Hasan Al-Mardinani, bagaimana dikatakan oleh Imam Nasrun bin Hasan Al-Mardinani di dalam qasidahnya, ista'in Nasr bin Hasan fi kulli ilmin yahtazin. Tak tolonglah wahai Nasr bin Hasan dan setiap ilmu, dan simpanlah dzakal ladzi yunfil hazan, karena itu yang akan menghilangkan kesedihan. Wa ghairuhu la yu'taman, selainnya tidak ada jaminan. Selain nuntut ilmu ada jaminan. Yang nuntut ilmu pasti innallaha takaffala li talibil ilmi bi rizqihi. Sungguh Allah menjamin bagi penuntut ilmu dengan rizkinya. Jamin Allah SWT. Saat lagi duduk dia dalam belajarnya, saat setelah dia selesai pengajiannya, saat setelah dia mengajarkan ilmu, lebih lagi, berlipat-lipat lagi. Bagi belajarnya ada ilmu, ada rezeki yang disediain Allah. Setelah belajarnya ada rezeki yang disediain Allah. Diajarin ilmunya lebih lagi, ada rezeki lagi dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain-lain belum ada jaminan, gitu. Belum ada jaminan yang lain-lain. Mau jadi apa ya, belum ada jaminan. Syekhul Imam Al-Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi, dan Syekh Imam Al-Ajal yang agung Najmuddin, bintangnya agama, Umar bin Muhammad An-Nasafi, Imam Nasafi, kenal banget ahli dan ahli ilmu kalam, An-Nasafi. Fi ummin waladin lahu, pada ibu anaknya, maksudnya istrinya dia, bikin syair. Salamun ala man tayyamatni bi dharfiha, salam atas orang yang buatku terjatuh cinta dengan pandangannya. Walam aku khattai'a, dan pancaran daripada pipinya. Walam hatu tarfiha sabatni, dan keringan matanya, keringan daripada ujung matanya, maksudnya keringan matanya, sabatni, memenjarakan aku. Wa asbatni fatatun malihatun, aku terkena dengan seorang wanita yang cantik. Tahayyaratil awham fi kunhi wasfiha, bingung ini hayalan-hayalan untuk pergi daripada dirinya. Dia ngomong lagi nyertai istrinya, lagi muji istrinya. Faqultu darini wa adarini fa innani, maka aku katakan darini, biarkan aku, wa adarini, kasih aku kesempatan, alasan di dalam cintaku ini. Fa inni syaghaftu, karena sungguhnya aku lagi kasmaran, aku lagi tergila-gila dalam cintaku. Ditahsilil ulumi, dengan mencari ilmu. Kasih apa, walaupun apa dia apa namanya lagi apa namanya digodain nih, kalau kita dirayu nih begininya istrinya, kalau dia lagi mau belajar banget, dia lagi mau nambahin ilmu, dia lagi mau kaji ilmu lagi, tapi apa, pandangan matanya, pipinya yang bikin aku tertarik, kelingan matanya ngerayu nih begini, katanya tuh tolong dong gitu kan, tolong dong jangan bikin begini nih, kasih aku waktu untuk nambah ilmu dulu. Aku lagi enak nih Pak, lagi enak nih, lagi asyik dengan apa ilmu yang lagi analisa kan.
Fa'innani syaghaftu bi tahsilil ulumi wa kashfiha. Karena aku lagi haus, kalau kita bilang lagi haus, rindu yang berat di dalam mendapatkan ilmu-ilmu dan menelaahnya. Wali fi talabil fadli wal ilmi wat tuqa, dan aku di dalam mencari kemuliaan, ilmu, ketakwaan. Ana an ginal ghaniyati wa arfiha. Ana an ginal ghaniyati wa arfiha. Menjauh dari lagu-lagu para penyanyi-penyanyi dan aromanya mereka. Saking enaknya untuk ilmu, lagu yang gimana ke, kayu yang gimana ke, dan aroma yang keluarnya nggak tertarik. Kalau enak baca kitab, orang-orang yang benar-benar untuk ilmunya. Kalau kita udah gini, kita deketin kita orang-orang ulama-ulama dulu, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kalau kita enciknya tahu, pamannya juga Habib Abdullah bin Yusuf bin Wahid tahu ini orang gila kitab ini. Malam pernikahannya sengaja ditaruh di atas mejanya, dekat tempat tidurnya ada kitab baru taruh di atas mejanya. Saya diambil kitab sampai malam habis, dan malam pengantin nih nggak diutak-atik begini. Itu orang benar-benar gila dengan kitab itu. Kalah syahwatnya nafsu dengan malam pengantin dengan kitab. Sama ini Imam Nasr bin Hasan Al-Bardinani, ketika dia mau baca kitabnya, menelaah kitabnya, datang bininya nih, wah dengan segala godaan rayuan pulang kelapa ya, godain dia untuk supaya tinggalin kitab. Jangan loh, kasih loh aku kasih aku alasan buat nambah ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan dubihatil ilmu bi afqidatin nisa. Ilmu itu disembelih dengan pahanya wanita. Kita kawin udah kalah dari ilmu ini. Maka kalau yang belum kawin masih kesempatannya banyak. Wa amma asbabun nisyanil ilmi, adapun sebab-sebab lupanya ilmu, fa aklul kazbarah ar-ratbah, menilai kazbarah, makanan itu dia kazbarah. Apa yang kazbarah? Wat-tufahul hamid, tuh apel asam jangan dimakan, itu ngurangin hafalan. Apel yang asam jangan dimakan. Apel manis apa? Asam jangan. Karena sebenarnya dia ngerusak lambung, maksudnya mengubahnya itu menambah penyakit lambung, apalagi orang yang udah punya emah, nambah itu. Karena udah kalau lambung kena semuanya terpengaruh, semua pengaruh. Karena tumbar yang basah, tumbar yang basah. Watufa'ul hamid, apel yang asam. Wan nadar ilal maslub, memandang orang yang di qiraatul lauhil bubur, baca tulisan yang di papan nisan kuburan, bermain hafalan. Jangan juga mana-mana tulisan, baca yang ada tulisan yang ada di nisan kuburan. Wal murur baina quttaril jamal, dan lewat di antara rombongan unta juga. Wa ilqaul ummal al hayy alal ard, kutu yang hidup atas bumi. Wal hijamah ala nakratil ghafar, dan hijamah di bagian sini nih, nakrah. Boleh juga dengan hafalan. Bahaya soalnya saraf-saraf kita di sini banyak nih. Salah aja dia hijamah kita bahaya. Tak setruk langsung orang yang nggak ngerti. Kecuali tanya benar-benar. Biasanya memang tuh kalau tukang hijamah di sini dia udah permintaan terakhir sebenarnya. Orang udah tak kuat
belakang kita, jangan sembarang. Orang nepuk kepala kita belakang, sampai orang Arab marah juga, sama kayak gitu juga, nepuk kepalanya marah. Apalagi kalau kepala sini dia nggak masalah, tapi sini marah sama seperti orang memukul pantat. Mereka mau memukul pantat, besar kepala. Kalau sini biasa-biasa aja, tidak masalah. Belakang yang tepak, wah ini bisa ngomel itu saya belajar berantem sama dengan pukul pantat. Bagi mereka tuh aib rupanya, karena ada dulu, ada juga mulu. Wal hijama ala nukratil gafa, dan bekam di pongkol daripada belakang kepala. Fatajtanibuha kullaha, maka hindarkan semuanya itu. Tulisun nisyan, dia akan mewariskan sifat lupa. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al-azizil alim, ala kulli hadin kutiba wa yuktab, abadal abidin wa dahral dahirin. Amantu billahil wahidil ahad, wahdahu la syarika lah, wa kafartu bima siwah. Dan saya diamali. Jangan nanya lagi apa ambil. Amalin dulu. Buat apaan banyak. Ulama kita nggak sayang ngasih buat apa. Ya Allah bitaufiq, mudah-mudahan Allah kasih taufik untuk bisa amalin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah minggu depan mau ikut di majlis kita, minggu depan penutupan. Habis ini habis nisfu. Habis nisfu berarti tinggal 1 minggu lagi. 1 minggu lagi Ramadan besoknya. Karena nisfunya pas kita hari Minggu. Minggu ketiga nggak bisa tuh nisfu katanya. Minggu besok nih, minggunya satu lagi tuh nisfu tuh. Ada pengajian tuh nisfu. Kalau nisfu satu lagi habis. Tinggal 1 minggu lagi. Setelah kalau mau ikutin kita besok, minggu besok. Tapi minggu depannya jadi 10. Dan minggu satunya lagi udah dekat dengan Ramadan. Dari kesiapan serah. Mau dekat-dekat Ramadan dan seminggu lagi Ramadan itu. Mau ditutup seminggu lagi Ramadan nggak apa-apa. Cuman malam nisfunya libur tetap. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang di pengajian hari di rumah, minggu depan penutupan, insya Allah. Dan di sini nanti Abi yang tentuin, yang punya rumah yang tentuin. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Yang enak sih, yang enak besok penutupan. Minggu depannya kita ziarah. Minggu depannya setelah habis dari nisfu Sya'ban kita ziarah. Jadi nggak ada pengajian, kita ziarah. Jadi buat nyambut Ramadan. Sudah. Mau tutupnya di Cariu itu nggak apa-apa, jalan-jalan. Jadi seminggu sebelum daripada puasa. Nanti kita lihat. Kalau memang di sini lebih cenderung mau terus ngaji, berarti nggak ada ziarah. Kalau besok nggak ditutup, berarti nggak ada ziarah. Berarti terus sampai penutupan. Allah يبلغوا من في سورة وصلاح الله وباطل الإيمان بالله والباطل حال ومن يفتح علينا عليكم فتوى العالكين وفقهنا في الدين
علمنا التأويل واهدنا إلى السواء السبيل وارزقنا حسن الخاتمة عندما تعرضت في العفو ويكون ما قطعت من الرضا على هديه وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. اللهم بارك لنا في كل شعبان بلغنا رمضان سيأخذ يوم فضل من المغلوب واعتدال الآثام من ذي الجلال والإكرام والطواهر